apapun masalahnya, minumnya teh botol seru-seru gitu ya. Selalu di pas dengan senyuman, jadi Semoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke, pertanyaan kita baca dulu ya. Jadi kawan-kawan, nanti disarankan oleh Mak Aki ya, untuk kawan-kawan ketika kawan-kawan menemukan soal yang seperti ini penalaran aritis, maka saran Mak Aki kawan-kawan lewat terlebih dahulu aja gitu ya, kerjakan yang lebih mudah. Kenapa? Karena untuk soal penalitis itu perlu pengerjaan dengan tenang gitu ya. Dan juga kawan-kawan ini cukup lumayan menyita waktu, jadi baiknya dilewat dulu, nanti setelah selesai semua baru balik lagi ke sini dikejar. Karena kalau kita mengerjakannya dengan tenang, kemudian waktu yang tersisa lumayan banyak, nanti insya Allah nanti pasti akan ketemu itu jawaban dari penalaran nanti gitu kawan-kawan ya. Oke, ini soalnya kayak gini nih. Ada 5 keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda. Keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu. Oh, berarti kalau mau dibaca dulu boleh. Keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu. Keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apel. Keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Keranjang apel tidak ringan daripada manggis. Oke kawan-kawan, untuk mengerjakan soal seperti ini, bagusnya kawan-kawan sambil diikuti aja ini peraturannya. Yang pertama kan keterangannya atau peraturannya nih, keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu. Berarti salak di sini lebih berat, berarti lebih besar gitu aja ya daripada jambu. Nah gitu, langsung ikuti. Sudah selesai sampai sini kan? Keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu. Manggis lebih ringan. Oh, berarti dari jambu nih. Manggis lebih ringan dari jambu. Berarti jambu lebih besar kan? Lebih berat daripada manggis. Nah, itu kan ketemu tuh. Ada 5 keranjang, berarti tinggal 2 lagi. Oke, kita lanjut lagi bacanya. Keranjang pisang lebih berat daripada keranjang apel. Oh, pisang katanya lebih berat daripada keranjang apel. Nah, kan sudah ketemu tuh sampai sini. Keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Berarti di sini jambu di sini ya. Pisang kan di sini. Karena jambu lebih jambu lebih berat daripada pisang. Berarti jambu di sini. Oke, gitu ya. Keranjang apel tidak lebih ringan dari manggis. Awas, keranjang apel tidak lebih ringan dari manggis. Harusnya kan kayak gini ya. Jambu, manggis gitu harusnya ya. Kemudian pisang, apel harusnya gitu ya. Jadi apel yang terkecil. Tapi ternyata keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis. Berarti apel lebih berat daripada manggis. Karena apel tidak lebih ringan daripada manggis. Jadi yang lebih ringan itu adalah manggis. Itu kawan ya. Oh, otomatis dong kalau begitu nih salak tetap yang pertama ya, salak lebih besar dari jambu. Nah, jambu. Oke. Harusnya jambu kan harus lebih besar dari manggis ya. Harusnya dari jambu ke manggis, ternyata manggis itu lebih ringan daripada apel. Oh, berarti nanti manggis itu harus di ujung. Jadi setelah jambu ke pisang ini yang dipakai kawan-kawan. Nah, jambu baru ke pisang, baru ke apel, dan yang terakhir yang lebih ringan itu adalah manggis kawan-kawan. Ini urutannya menarik. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena salak lebih berat daripada jambu, jambu lebih berat daripada pisang, jambu juga lebih berat daripada manggis, bener kan? Oke. Dan pisang lebih berat daripada apel. Namun ternyata apel tidak lebih ringan daripada manggis. Berarti di sini. Gitu kan masuk ya, jambu lebih besar daripada manggis, jambu lebih berat daripada manggis, bukan besar ya. Oh, ternyata begini ya kawan-kawan, formasinya seperti ini. Jadi urutan yang benarnya seperti ini. Coba kita di option pertanyaannya apa? Keranjang buah terberat kedua. Yang terberat kedua berarti mana? Iya betul, jambu gitu kan ya. Ada nggak di option? Ada. Ternyata jawaban yang paling tepat itu yang B. Begitu kan kawan? Understand? Idam-idam, ijijis, sini mantap. Kalau mantap, next soal nomor 2. Nih, nomor 2 ya. Selalu hadapi masalah yang semua jadi Semoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, tadi seperti Mak Aki katakan, boleh kawan-kawan untuk mengerjakan soal kayak gini, nanti cara pengerjaannya boleh kawan-kawan langsung sambil diikuti aturannya. 7 orang murid. Oh, ada 7 ya, bukan 7 wah. Nih 7 wah, sorry salah ngetik. Siapa yang ngetik? Mak Aki, berarti salah. Mak Aki gitu ya. 7 orang murid peserta study tour harus menginap dalam 2 kamar. Oh, ada 2 kamar berarti ya. Kamar pertama dapat memuat 4 orang. Oh, ada 2 kamar 4 orang. Berarti gini, kayak gini nih, 4 orang. Oke, ini kamar 1, 2, 4 kayak gini lah. Dan kamar kedua berarti sisanya berapa orang? Iya betul, 3, 1, 2, 3. Nah gitu.
Amea tidak mau sekamar dengan Gita. Amea tidak mau sekamar dengan Gita. Berarti kasih keterangan Amea tidak mau sekamar dengan Gita. Nah, gitu. Berarti di sini Amea. Nah, bisa diboleh kalau tidak sekamar berarti Amea tidak mau sekamar, berarti terpisah kan? Amea Gita di sini. Nah, gitu. Lalu sudah nih. Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina. Dita merasa tertekan jika ada Cici dan Dina. Dita berarti nggak mau sekamar dong, karena kalau tertekan kalau disekamarin kasihan gitu ya, sama Cici dan Dina. Oke. Cici ingin sekamar dengan Dina. Cici ingin sekamar dengan Dina. Oh, berarti kemungkinan di sini Cici harus sekamar dengan Gina kan? Gina. Oke. Cici ingin sekamar dengan Dina. Oh, Dina. Cici ingin sekamar dengan Dina. Oh, Cici Dina. Sorry, di sini Cici Dina. Amea Cici Dina gitu kan ya. Karena karena Dita nggak mau sekamar dengan Cici, berarti Dita di sini kawan-kawan. Nah, tinggal satu orang lagi kan. Epi tidak ingin sekamar dengan Fitri. Oke, tinggal Epi sama Fitri nih. Jika Dina sekamar dengan Amea, udah kan? Dina sekamar dengan Amea berarti di sini. Berdasarkan tersebut, bagaimanakah pembagian kamar yang paling memungkinkan? Epi tidak ingin sekamar dengan Fitri, berarti kemungkinan Epi di sini atau Fitri di sini, boleh gitu ya. Epi di sini, Fitri di sini, atau bisa sebaliknya Fitri di sini, Epi di sini, tergantung nanti mana di option gitu kawan-kawan ya. Berdasarkan kondisi tersebut, bagaimanakah pembagian kamar yang paling memungkinkan? Oke, berarti kemungkinan kayak gini. Kamar 1 nih, Amea Cici Dina Epi. Amea Cici Dina Epi. Cek di option ada nggak? Amea Cici, nggak ada. Amea Fitri Dina Epi ada ya? Amea Fitri, Amea Fitri, oh enggak ya, kalau masuk Fitri di sini nih, Fitri boleh. Amea Fitri Dina, Cicinya nggak masuk. Oke, berarti wrong, ini wrong ya, ini jelas wrong ya, karena nggak ada Ameanya. Amea kan harus kamar dengan Dina ya. Amea, jika Dina sekamar dengan Amea, oke, Cici kan harus kamar dengan Dina. Cici Dina, cek aja di gitu, boleh gitu ya, cara cepatnya boleh. Ini Dina nggak ada sama Cicinya ya, ini berarti wrong, boleh gitu kayak gitu juga ya kan. Atau gini dulu ya, ikuti dulu ini. Amea Cici Dina Epi. Amea nggak ada, Amea nggak ada, Amea Cici Dina Epi. Nah, ini dia, ada ya Dede ya. Oke, masuk tuh. Sekarang kamar 2-nya. Kita Fitri Dita, kita Fitri Dita. Ini dia ternyata yang D gitu kan kawan ya. Atau boleh juga kawan-kawan di sini yang ini, kita ambil kata kunci ini kayak ini misalkan ya. Cici ingin sekamar dengan Dina, berarti kalau ada Cici harus ada Dina. Cici Dina nggak ada, berarti wrong, boleh kayak gitu. Dina aja nggak ada Cici, berarti wrong ya, karena Cici harus sekamar dengan Dina. Ini nggak ada Cicinya, apalagi Cici Dina. Nah, ketemu kan tuh. Yang D juga ini ada Cici Dina kemungkinan besar. Nah, baru cek yang lainnya gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk memilihnya boleh kita ambil yang itu. Kemudian Epi, jika Dina sekamar dengan Amea, oh berarti ada Dina ada Amea juga. Di Cici Dina Amea, boleh kayak gitu juga. Cici Dina Amea, Cici ini wrong. Cici Dina Amea nggak ada, wrong tuh kan kelihatan. Apalagi ini nggak ada Cici Dina Amea, udah kelihatan. Jadi tanpa harus ke sini juga boleh kawan-kawan ya, cara cepatnya. Jadi cara cepatnya boleh kawan-kawan langsung aja ke sini. Cek Cici kan harus sekamar dengan Dina. Jadi cek di option Cici yang sama Dina barengan. Terus kemudian ternyata Dina ingin sekamar dengan Amea, berarti Cici Dina Amea. Cek di option yang Cici Dina Amea. Cici nggak ada Dina Amea. Cici nggak ada, ini Cicinya nggak ada. Cici Dina Amea, cuman ada satu kebetulan ya. Kalau ini Cici Dina aja, Amea nggak ada. Udah diketemu begitu kan kawan? Understand? Inap ijijis dan mantap. Kalau mantap, next soal number 3 ya. Selalu hari permasalahan dengan semua jadi Smoipers Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke, soalnya kayak gini nih. Data prestasi ujian matematika SMA Akil Bijaksana. Oh, ada SMA Akil Bijaksana ternyata ya. Menunjukkan bahwa nilai prestasi Eko lebih tinggi daripada Amir. Nah, kawan-kawan kalau mau ngejakan cepat kayak gini langsung aja. Eko lebih tinggi daripada Amir. Nah, tulis kayak gitu. Ini kan sudah selesai nih. Nilai prestasi Bowo sama dengan Opi. Oh, Bowo sama dengan Opi. Bowo sama dengan Opi. Tuh, aturannya diikuti semua. Nilai prestasi Kardi lebih tinggi daripada Adit. Oh, Kardi lebih tinggi daripada Adit. Ikutin semua peraturannya nih. Jika nilai prestasi Bowo lebih tinggi dibanding Amir,
Bowo lebih tinggi dibanding Amir. Nah, berarti Bowo itu sama dengan Opi kan, lebih tinggi daripada Amir. Nah, boleh ditambahin di sini. Dan prestasi Kardi sama dengan Amir. Oh, ini Kardi di sini sama kan? Berarti Amir, Kardi ya. Kardi, dan Kardi itu lebih besar daripada Adit. Nah, formasinya kayak gini gitu ternyata kawan-kawan. Oke. Kemudian apalagi pertanyaannya? Oke, mana nih? Jika nilai prestasi lebih tinggi dibanding Amir dan prestasi Kardi sama dengan Amir, oke. 3 besar yang pantas mewakili lomba matematika nasional adalah bla bla bla. Oke, berarti kita tugasnya adalah memilih yang paling besar. Nih, Eko lebih besar dari Amir kan ya? Eko lebih besar dari Amir. Oke. Berarti dari Amir ke bawah ini kecil kawan-kawan ya. Ya udah 3 besar yang lebih ambil berarti Bowo dulu. Bowo, Opi. Cek di Bowo, Opi sama Eko berarti. Ya gitu kan ya, karena Eko lebih besar dari Amir. Bowo dan Opi itu lebih besar dari Amir. Yang ini paling kecil. Ya udah berarti itu jawaban yang paling tepatnya nih. Paling besarnya 3 besarnya adalah Eko, Bowo, Opi. Eko, Bowo, Opi. Yang A ternyata kawan-kawan begitu. Berarti yang ini wrong ya. Jadi ternyata 3 besar yang pantas mewakili lomba matematika nasional adalah Eko, Bowo, dan Opi. Begitu kan kawan? Ansen? Inap-inap, ijijis, mantap. Kalau mantap next ya. Jadi kawan-kawan sebelum lanjut nih, sorry. Jadi trik cepatnya untuk kawan-kawan mengerjakan soal ini, jadi jangan langsung dibaca semua. Ketika kita baca sambil diikuti aturannya. Nah, sambil dilukiskan nih. Oh, ternyata pernyataannya kita nyatakan ke dalam simbol matematiknya seperti ini. Ikutin semua sampai tuntas kan langsung. Nanti ketika kita selesai membaca, kita sudah tahu jawabannya. Gitu kan ya. Kayak number 4 nih. Number 4 kalau nggak salah nih, makanya 4 soal dulu nih kalau nggak salah ya. Oke. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu lebih masalah yang semua jadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Bu guru memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat 4 makalah. 4 nih. Awas, ada 4 makalah dari topik yang berbeda. Di bawah ini persyaratan yang diberikan. 1, ada syaratnya nih. Siswa memiliki 4 topik antara JK, LM, NOP, QR. Nah, berarti ngambil 4 nih. Oke kawan-kawan, aturan yang kedua nih. Antara topik LMO harus dipilih 1. Berarti LMO harus 1. Berarti LMO ini dianggap 1 ya. LMO harus 1 nih, dianggap 1. Berarti LMO 1 harus dipilih 1 nih. Topik N dan J harus dipilih bersamaan. Berarti kalau kita milih N itu harus sama dengan J. Nah, gitu. Kemudian yang keempat nih aturannya. Topik P dan K harus bersama O. Jadi kalau kita milih P dan K itu harus sama dengan O. Lalu topik Q harus bersama L. Q harus sama dengan L gitu. Pertanyaannya nih, jika seorang siswa tidak ingin memilih topik K, berarti K nggak mau dipilih. Oke, ngaruh gak ke yang lain? Kalau K nggak boleh dipilih berarti O juga nggak boleh dipilih. Ini nggak boleh coret itu. Ini coret ya. Dan mana topik Q harus bersama R kan gitu ya. Dan R berarti R juga nggak boleh dipilih. Gitu. Jadi ketika kita berarti yang boleh dipilih karena K nggak boleh dipilih, berarti kalau K nggak boleh dipilih berarti O jangan dipilih kan. Di sini ngaruh kan ya. Kemudian P dan K, topik P dan K harus bersama O. Berarti K, P dan K harus bersama O. Kalau kita nggak boleh milih K berarti O jangan dipilih. R juga nggak dipilih. Berarti tinggal J. Boleh nggak milih J? Boleh. Tapi kalau milih J nih katanya J harus bersama N. Topik N dan J harus dipilih bersamaan. Oh berarti JN dipilih nih, JN. Sudah 2 ya, JN. J sudah dipilih, N sudah dipilih. Udah dipilih, oke. Tinggal mana? LMO kan kalau harus dipilih ya, karena L boleh dipilih nggak? Boleh. L boleh dipilih, LMO. L boleh dipilih. L satu pilih ya. Tapi ternyata kalau kita milih L itu harus dengan mana? L. Kalau L berarti harus dengan Q ya. Q nih. Q. Gitu kan ya? Iya gitu kan ya. Jadi topik yang harus dipilih adalah J. Boleh dipilih, tapi ketika kita milih J harus bersama dengan N. Berarti JN. Kemudian kita pilih L. Di antara LMO kan harus 1. Berarti kalau milih L gak boleh milih M, gak boleh milih O. Ya udah berarti L, karena L harus bersama Q harus bersama L, berarti L itu temannya Q. Berarti pilihannya J L N Q. Ada nggak option? J L N O, J L N Q, J M enggak ya?
JMNQ, JN sama N, JLNQ nih, mana JJ. Oke nya yang ini nih JLNQ ini, sorry ini salah ngetik nih, JLNQ yang A ya, sorry JLNQ berarti jawaban yang terlihat itu adalah yang A gitu kan kawan ya. Ansen inap jadi sering mantap. Oke kawan-kawan, sorry ini yang ini harusnya bukan JLNO tapi JLNQ gitu ya. Ini salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Maaki, berarti salah. Maaki ya, sorry. Ini adalah JLNQ. Jadi gitu kawan-kawan ya. Ikuti aturannya sambil dibaca, lalu ikuti aturannya. Nanti kalau sudah diikuti dengan benar, maka kita akan ketemu jawabannya. Itulah seharusnya kenapa kita harus ikut aturan, karena kalau ikut aturan nanti akan ada solusi gitu kan ya. Beda kalau kita tidak taat aturan atau tidak patuh aturan, maka gak akan ada solusi gitu, yang ada juga masalah gitu kan ya. Nah itu cara pertama. Nah cara kedua boleh kawan-kawan kerjakan juga kayak gini. Jadi cara cepatnya juga boleh nih, kayak bisa dibilang cara cepat lah. J kan harus dipilih dengan N barengan nih. Jadi kalau di option ada J maka dia harus ada N. Di sini ada J nggak? Nah ada J, ada N nggak? Nggak ada, berarti ini jelas wrong. J nggak ada, ini wrong. JN boleh nih, JN ada, bisa ya. Tinggal berarti tugas kita adalah memilih satu di antara tiga ya, karena ada ini 1A, B sama E boleh. Kemudian topik Q harus bersama L. Ketika Q ada dia harus L. Nah ini nggak ada L, ini ada Q tapi nggak ada L, berarti wrong tuh kawan kan ya. Kemudian yang mana yang benar? Ada Q nggak ada ya, ada Q ada L, ada J ada N ada L ada Q, udah ketemu tuh kawan-kawan. Yang ini begitu kawan-kawan. Jadi nggak harus ke sini juga nggak apa-apa, nggak harus ngitung gini. Pokoknya dilihat dari sini juga boleh, tapi untuk lebih meyakinkan kita bagusnya ya digambarkan kayak gini gitu, jadi ikuti aturannya satu persatu. Tapi kalau lebih cepat, kalau kawan sudah terbiasa berlatih, nanti soal atau cara tercepat akan ketemu sendiri gitu kan ya. Oh katanya J dan N harus bersamaan, berarti di mana ada J harus ada N. Berarti yang lain yang nggak ada, yang ada J nggak ada N itu wrong. Ini wrong, ini wrong, ini wrong. Ada betul ya. Kemudian kalau ada Q harus bersama L, di mana ada Q harus ada E, berarti ini nggak ada kan, wrong juga. Q ini karena tadi gak ada N nya wrong, ada Q ini nggak ada, wrong. Tuh kan ketemu kawan-kawan. Hanya Q ini yang betul ya, J ada, L Q ada gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang saya berikan dalam kesempatan ini oleh Mang Aki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan, sehingga memudahkan kawan-kawan nanti dalam pengerjaan soal yang diberikan. Oke kawan-kawan, di samping usaha yang maksimal rajin dan rutin, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkan doa, biar nanti kawan-kawan pada pelaksanaannya dimudahkan dalam segala urusannya dan dimudahkan dalam menjawab soal-soal yang diberikan gitu ya.